Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Iftahni bi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap takbir masjid yang saya muliakan. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan imam sholat kita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan serta kesadaran hingga sampai pada malam yang ke-17 kita bisa bersama-sama masih istiqomah menjalankan kewajiban, mengerjakan puasa Ramadan serta ibadah-ibadah sunnah, tadarusil Quran dan juga sholat tarawih yang mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nabi yang sangat kita cintai bersama, yang selalu kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memastikan kita semuanya beserta seluruh keluarga kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Tinggal setahun lagi kita menjalani bulan Ramadan di tahun ini. Karena itu ayo sampai akhir Ramadan kita tetap semangat di dalam menjalankan kewajiban berpuasa, menunaikan seluruh ibadah sunnah di dalam Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan betul-betul kita mendapatkan bagian ampunannya Allah, rahmatnya Allah, dan mendapatkan pembebasan daripada api-neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, terutama sholat tarawih yang kita kerjakan, akan betul-betul bersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Amin. Yang nilainya lebih utama daripada beribadah kepada Allah 1000 bulan namanya yang tidak dibarengi dengan malam Lailatul Qadar. Insyaallah kalau kita saben malam, setiap malam tanpa pernah kita tinggalkan, tanpa pernah kita tinggalkan sholat tarawih, maka insya Allah dipastikan ada sholat tarawih yang kita lakukan bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Karena itu mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Akhir Ramadan Amin. kita bersama-sama mengerjakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena termasuk rasa isu Ramadan, amalan-amalan khusus yang ada dalam bulan Ramadan, kita tahu bersama adalah terutama berpuasa. Puasa ini wajib, karena itu jangan sampai kita abaikan. Ayo selesaikan dengan sebaik-baiknya sampai akhir Ramadan.
Yang kedua adalah sholatul tarawih. Jangan sampai kita tinggalkan meskipun dengan sholat sendiri di rumah. Umpama kita sibuk karena jadwal pekerjaan ataupun apa, maka bisa dikerjakan sendiri di rumah. Karena sayang, sholat tarawih tidak pernah kita temukan di bulan yang akan datang, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Apa keutamaannya? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ulama mengartikan man qama Ramadan, dia barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang telah lewat ataupun dosa yang akan datang. Dan itu mudah-mudahan setiap malam kalau kita diterima Allah Taala. Yang kedua adalah kasratul tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini malam 17 Bapak Ibu dikenal dengan malam nuzulul Quran, malam di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Hingga Al-Quran ini adalah mukjizatnya Nabi yang terbesar, sesuatu yang sangat istimewa yang diberikan kepada Rasulullah untuk umatnya Rasul Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizatnya Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling utama dari sekian banyak ibadah yang dilakukan oleh umat saya kata Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Karena itu yang sudah bisa membaca, usahakan minimal di dalam Ramadan ini kita bisa menghatamkan meskipun hanya sekali. Dihatamkan sekali, karena membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan berbeda pahalanya dengan membaca Al-Quran di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan setiap hurufnya kita diberikan pahala 10 oleh Allah SWT, di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Setiap huruf per huruf dari yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran diberikan 70 pahala sampai 1000 pahala, bahkan sampai ada mengatakan 1500 pahala setiap satu huruf Bapak Ibu. Karena itu beruntung yang jikalau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sekali meskipun hanya sekali, karena bisa kita bayangkan berapa besar pahalanya. Kalau satu huruf dikalikan 1000 pahala, maka betul-betul luar biasa pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran. Kalau toh belum bisa lancar membaca Al-Quran, mari kita ikut tadarusul Quran, menyimak dari bacaan-bacaan orang. Karena al-qari wal mustami' yashtarikani fil thawab. Karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan Al-Quran, mereka sama-sama mendapatkan pahala yang sama di Allah Subhanahu wa taala. Jika tadarusul Quran penting kita ikuti dan penting kita betul-betul istiqomah. Karena ketika kita tidak bisa menyelesaikan bacaan sendiri, maka minimal kita senang mendengarkan, senang menyimak. Karena dengan menyimak kita membuat bacaan daripada orang lain, kita juga akan sama mendapatkan pahala seperti pahala orang yang telah membaca Al-Quran. Hadirin Bapak Ibu rahimahullah, Al-Quran ini ketika kita baca secara istiqomah, ketika betul-betul kita membacanya dengan istiqomah, dengan baik dan benar, ketahuilah Al-Quran akan betul-betul memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. Karena orang-orang yang mencintai Al-Quran dengan membacanya di dunia, dengan istiqomah membacanya di dunia, maka kelak Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang akan mengirimnya masuk dalam surganya Allah. Al-Quran yang akan membelanya agar selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu mari kita jadikan putra putri kita seumpama kita selaku orang tua sudah tidak ada kesempatan untuk belajar untuk kembali baca Al-Quran, untuk belajar supaya bisa baca Al-Quran. Jangan sampai kita biarkan putra putri kita tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Karena ketahuilah hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ketika anak sudah kita antarkan bisa membaca Al-Quran, sehingga termasuk min qari'il Quran, mereka tumbuh dalam keadaan betul-betul ahli Quran, ahli membaca Al-Quran, maka yang kita harapkan dari setiap bacaan yang dibaca oleh anak-anak kita akan menjadikan jariah amalan pahala yang terus mengalir untuk kita meskipun kita berada di dalam kubur. Dan ketahuilah hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita memandang langit malam hari, maka kita melihat banyak bintang. Ada yang sinarnya terang betul, ada yang agak terang, ada yang agak redup, ada yang kecil betul sinarnya. Maka disebutkan di dalam kitab bahwasanya begitu pula para malaikat-malaikatnya Allah yang ada di langit memandang rumah-rumah yang ada di dunia seperti hanya pandangan kita ke langit. Dan rumah-rumah yang dipandang oleh malaikat di langit, ada yang memancarkan cahaya yang begitu besar, ada yang cahayanya sedang, ada yang kecil, ada yang redup, ada yang tidak bercahaya sama sekali. Apa cahaya yang dipancarkan dari dalam rumah itu? Yang pertama adalah bacaan Al-Quran di rumah tersebut. Bacaan Al-Quran yang dibaca di rumah tersebut akan menjadikan nur cahaya yang dipandang malaikat Allah di langit, seperti pandangan kita melihat langit ketika memandang bintang yang ada di langit. Semakin banyak baca Al-Quran di dalam rumah, semakin sering Al-Quran dibaca dalam rumah, semakin memancarkan nur yang dipandang oleh malaikat Allah yang berada di dalam langit. Tapi ketahuilah, ketika rumah tidak pernah terisi dengan bacaan Al-Quran, tidak pernah terdengar tilawah Al-Quran, maka tidak ada nurnya hadirin rahimahullah, tidak ada cahayanya jamaah rahimahullah. Dan itu peringatan dari Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti pemakaman. Jangan jadikan rumah kalian seperti pemakaman, menyeramkan, enggan orang masuk, tidak enak dimasuki orang, karena di dalamnya tidak pernah terpancar nur ibadah, cahaya ibadah di dalam rumah. Tidak pernah terpancarkan cahaya Al-Quran, tidak pernah terpancarkan cahaya sholat sunnah di dalam rumah tersebut. Dan itu hadirin Bapak Ibu rahimahullah, dorong anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, dan dorong anak-anak kita ketika sudah bisa baca Al-Quran, jangan sampai dibiarkan. Usahakan mereka setelah bisa membaca, supaya mereka gemar membacanya di rumah, istiqomah membacanya di rumah, agar rumah kita betul-betul menjadi cahaya nur yang dipandang oleh malaikat langit yang menandakan rumah itu penuh dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang nantinya di hari kiamat mendapatkan manfaat dari Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran yang menemani kita dalam kubur kita, yang menemani kita ketika kita bangkit dalam alam kubur kita, dan yang betul-betul mengantarkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadi Allah berikan kesempatan kita umur yang panjang, sehat walafiat, bisa bertemu Ramadan yang akan datang dalam keadaan putus-putus mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirat kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.